Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Dan tanpa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya Rika Andri berperan sebagai moderator dari kelompok 8. Dan topik yang akan kita bahas kali ini atau diskusi kali ini yaitu menjelaskan tentang model komunikasi untuk partisipasi, memecahkan konflik, dan teknik FGD untuk provokasi dan advokasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pembawa materi dari kelompok saya, yaitu pembawa materi pertama Nurul Asisa, pembawa materi kedua Mega dan Linda, pembawa materi ketiga Juwita, Mihrab, Nurti, dan Vicky. Adapun susunan acara pada diskusi kali ini yaitu pembuka, pembawaan materi, kesimpulan, dan penutup. Sekarang saya akan membuka diskusi kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membawakan materi model komunikasi dalam membangun partisipasi. Apa itu model komunikasi? Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Apa itu partisipasi? Partisipasi bersumber dari bahasa Inggris, yaitu participation, adalah pengambilan bidang atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi adalah sebuah keterlibatan mental dan emosi seseorang untuk pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Model komunikasi partisipasi ini banyak digunakan dalam komunikasi pembangunan, terutama pembangunan di desa-desa yang tidak memiliki fasilitas internet sehingga masyarakatnya kurang akan informasi. Hal inilah yang memicu tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan di Indonesia. Namun, model komunikasi partisipasi sangat berguna apabila dijadikan alat atau fasilitator oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Komunikasi transaksional adalah sebuah dialog yang terjadi ketika pengirim dan penerima berinteraksi dalam waktu yang sama untuk berbagi makna dengan kekuatan yang seimbang dan setara. Model ini lebih tepat diterapkan pada era demokratisasi yang menghargai proses perubahan dari bawah, karena membuka peluang terjadinya partisipasi warga di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif mengutamakan proses berbagi informasi antar partisipan akan terjadi secara setara. Masing-masing pihak membawa pengetahuan dan kearifan yang memungkinkan terjadinya saling belajar melalui pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Model ini membuka peluang partisipasi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan warga dalam pembangunan. Materi selanjutnya yaitu model komunikasi dalam memecahkan konflik. Konflik adalah interaksi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik. Ketika konflik sudah terjadi antar individu atau kelompok, maka harus dilakukan sejumlah cara untuk menyelesaikannya. Di antaranya, yang pertama, kesadaran dari kedua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Bila hanya satu pihak saja yang ingin menyelesaikan konflik, biasanya komunikasi hanya menjadi searah dan tidak efektif. Komunikasikan masalah yang ada sehingga konflik dapat segera diselesaikan. Yang kedua, pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal ketika membicarakan konflik. Jangan mengangkat masalah pribadi yang tak ada hubungannya. Hal ini bisa memperlambat penyelesaian konflik karena lawan bicara dapat terpancing emosi.
Semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Ketika konflik sudah dibicarakan, jangan lari dari solusi yang sudah disetujui. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak mengikuti kesepakatan itu, maka konflik baru akan muncul kembali. Berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi. Jangan menyimpan dendam pada orang lain ketika konflik sudah usai. Jadikan konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain dengan lebih baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Saya akan membacakan materi komunikasi PGD untuk provokasi dan aplikasi. Apa itu PGD? PGD merupakan akronim dalam bahasa Inggris yang kepanjangannya adalah Focus Group Discussion. Jika diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia berarti diskusi kelompok terarah. Karakteristik PGD. Peserta PGD terdiri dari orang-orang dengan ciri-ciri yang sama atau relatif homogen yang ditambahkan berdasarkan tujuan dan kebutuhan studi atau proyek. PGD merupakan sebuah proses pengumpulan data dan karenanya mengutamakan proses. PGD adalah metode dan teknik pengumpulan data kualitatif. PGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah atau topik yang jelas untuk didiskusikan dan dibahas bersama. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan diskusi kelompok terarah atau PGD ini berkisar antara 60 sampai dengan 90 menit. Dalam suatu studi yang menggunakan PGD, hasilnya PGD dilakukan beberapa kali. PGD sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat atau ruang netral disesuaikan dengan pertimbangan utama bahwa peserta dapat secara bebas dan tidak merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Apa itu provokasi? Jadi provokasi tersebut adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan penghasut dan pancingan. Jadi salah satu bentuk provokasi yang lazim dilakukan adalah menyebarkan berita fitnah hoax di internet. Berita hoax tersebut adalah berita yang tidak benar terjadi dan masih saja diberitakan. Dan ada beberapa teknik komunikasi dalam menyikapi provokasi. Yang pertama yaitu jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Yang kedua, bersikap kritis terhadap apapun yang didapatkan. Terus yang ketiga, utamakan logika atau pikiran. Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat. Advokasi dimaksudkan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dengan memasukkan masalah dalam agenda kebijakan. Teknik komunikasi dalam menyikapi advokasi. Langkah pertama, untuk melaksanakan advokasi yang efektif, pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari informasi yang akurat tentang permasalahan yang ada. Masyarakat yang terlibat, kebijakan serta keberadaannya, organisasi-organisasi, dan jalur-jalur yang dapat mempengaruhi para pengambil keputusan. Yaitu dibangun berdasarkan tahapan analisis yang mengarahkan, merencanakan, dan memfokuskan upaya pada tujuan khusus, serta menempatkan pada jalur yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Mobilisasi yaitu pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi, peristiwa, kegiatan, pesan, dan materi pendukung. Harus dirancang sesuai dengan tujuan, kelompok sasaran, kemitraan, dan sumber-sumber yang ada.
aksi, yaitu mempertahankan kekompakan kegiatan aksi dan semua mitra merupakan hal yang mendasar dalam pelaksanaan advokasi. Evaluasi, yaitu tim advokasi perlu memonitor secara rutin dan objektif apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dikerjakan. Kesinambungan, yaitu advokasi sama halnya dengan proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus. Kesimpulan, komunikasi partisipatif merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi yang berusaha pembangkitan gairah masyarakat ini dirangkul melalui komunikasi akar rumput, dibumbui oleh kebijakan dan intervensi pemerintah. Komunikasi ini berusaha mendekati masyarakat untuk memikirkan kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga melahirkan persetujuan pemerintah dalam bentuk program. Dalam kehidupan sosial, selalu terjadi kedamaian dan konflik sosial yang disebabkan oleh komunikasi yang berlangsung di berbagai lapangan kehidupan, dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. Kedamaian terjadi karena komunikasi yang bersifat konsisten terhadap norma-norma sosial tertinggi. Metode FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi, menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.